Oke, hello guys, welcome back to my channel Raylearn. Kali ini kita akan ngebahas tentang cara install SMPP. SMPP itu adalah tools yang digunakan web developer untuk membuat website. Nah, website itu apa coba? Oke, kalau website menurut saya adalah salah satu teknologi informasi yang diakses menggunakan internet. Oke, tadi kan website adalah salah satu teknologi informasi. Nah, letak teknologinya tuh di mana? Oke, kita coba gambarkan. Ini kita asumsikan adalah sebuah server. Namanya server Raylearn. Oke, kita kan udah bikin server nih ya, server Raylearn. Nah, gimana caranya agar yang lain bisa mengakses ke server Raylearn ini? Nah, untuk akses jaringannya kita butuh IP public. Oke, IP public ini tuh kayak kalau di KTP tuh kayak NIK. Nah, itu beda-beda. Selain IP public, kita juga punya nama. Nama itu domain kalau disebutnya di website. Oke. Oh iya, cara mendapatkan IP public ini dari penyedia jaringan ya. Nah, di situ tuh ada yang menyewakan IP public. Harganya silahkan kalian cek sendiri ya. Kalau domain juga sewanya juga per tahun. Nah, ini ada di penyedia domain atau hosting biasanya. Oke, contoh domain itu seperti ini, www.donatusray.com. Kita coba pakai website teman saya ya. Nah, donatusray.com ini adalah kan domain. .com ini adalah extension dari komersial. Terus ada juga .co.id. Terus ada juga .id. Ada juga untuk organisasi .org. Terus kalau sekolah .sch. Nah, sekarang gimana caranya biar yang lain bisa mengakses ke server donatusray.com? Oke, ini kita contohkan sebagai komputer A. Terus ini adalah komputer B. Terus ini adalah komputer. Oke, ini juga komputer A. Terus ini juga komputer. Oke. Nah, gimana caranya untuk mengakses ke www.donatusray.com? Yang pertama, kita menggunakan browser di setiap komputer yang diinstal. Oke, dari browser kita ketikkan donatusray.com. Nah, ini tuh kayak kita manggil Ray. Oke. Terus habis Ray kita cek ke IP public. Karena dari IP public ini kan dikasih nama www.donatusray.com. Jadi kayak alias ya. Nah, terus dari IP public ini
kan udah didaftarin untuk server Raylearn. Jadi dari browser, kalau mengakses ke Donatus Ray berarti sama dengan mengakses server Raylearn menggunakan jaringan internet. Nah, oke, kurang lebih sih teknologinya kayak gitu. Nah, kenapa tadi saya bilang teknologi yang diakses menggunakan internet? Soalnya kalau nggak ada internet, kita nggak bisa mengakses suatu teknologi itu. Nah, lalu untuk yang informasinya, nah, kenapa saya bilang informasi? Karena di website itu ada informasi-informasi. Contohnya, oke. Contoh kita buka www.donatusray.com. Nah, ini adalah contoh website dan kita bisa akses karena menggunakan internet. Oke, kenapa bisa dibilang informasi? Karena di setiap page-nya ada informasi. Dan informasi ini kan ada banyak. Jadi di dalam website ada kumpulan banyak page. Oke, di dalam page itu ada bahasa pemrograman HTML. Nah, HTML itu kayak gini, kayak tulisan-tulisannya kayak PHP, MyAdmin. Dan terus ada, oh ya, di HTML itu ada bagian-bagiannya. Kalau bagian yang bisa kelihatan ini namanya body. Mungkin di pertemuan selanjutnya kita akan contohkan cara membuat HTML-nya. Terus yang Donatus Ray, strip donatusray.blog ini header, dan ini adalah URL yang cara akses menggunakan yang cara akses website itu. Oke. Nah, itu tadi HTML kan ada backpack-nya. Terus di dalam website itu juga ada CSS. Nah, CSS, oke, HTML itu kan ada pack-nya ya. Nah, terus CSS itu adalah tampilannya untuk memperindah sebuah website. Nah, contoh tampilannya tuh kayak gimana CSS-nya. Nah, ketika kita hover ke sini ke tombol, maka dia akan berubah tuh jadi ini, jadi warna transparan ya. Tapi kalau di luar, nah dia jadi kuning lagi. Nah, itu kita mengoding menggunakan CSS untuk tampilannya. Nah, ini juga jadi kuning kan. Nah, ini juga CSS, ini juga jadi kuning, itu karena efek dari CSS. Nah, selain itu untuk mempercantik websitenya kita butuh JavaScript. Kalau JavaScript itu kayak fitur di halaman website. Contoh JavaScript-nya kayak gini. Nah, oke, kita coba ke contoh scroll ke bawah. Nah, di sini muncul tanda panah ke atas. Nah, itu adalah efek dari script JavaScript. Nah, coba kita klik yang ini.
Nah, dia langsung ke atas. Nah, itu adalah fungsi dari JavaScript. Terus di dalam website tuh ada database. Contohnya konten 1, PHP error. Lalu ada lagi data PHP yang tidak bisa diakses. Nah, terus ini isinya. Ini semua bisa muncul karena ada database. Oke. Database ini ada macam-macam ya. Ada MySQL, ada Postgre, ada SQLite, dan banyak lagi. Oke, dan untuk penghubung antara halaman page dengan database, kita butuh pemrograman lagi. PHP, bisa Java, dan banyak lagi. Tapi untuk khusus ini menggunakan PHP ya. PHP itu apa singkatannya, saya lupa. PHP adalah singkatannya dari Hypertext Preprocessor. Oke, nanti kalian baca-baca sendiri ya tentang PHP ya. Nah, oke. Dengan PHP kita bisa membuat banyak page. Dan di dalam page ini ada HTML, CSS, JavaScript. Lalu ada juga database. Oke, jadi sebenarnya website ini adalah ini. Untuk mengoding HTML, CSS, JavaScript, lalu PHP dan database, ada sebuah packager. Ada sebuah tools yang bisa mengelola ini semua. Dan database ini hanya bisa mengelola MySQL. Nah, itu nama toolsnya adalah SAMPP. Nah, SAMPP ini kita pasangnya di sebuah server. Nah, makanya di server itu ada harddisknya. Di harddisknya kita pasang instalasi SAMPP ya. Nah, biasanya kalau kita nyewa di pihak hosting atau domain, di hostingnya itu udah ada instalasi SAMPP-nya. Jadi kita tinggal taruh aja codingan HTML, CSS, JavaScript, dan taruh database-nya di MySQL. Tapi kalau VPS atau sewa server sendiri, kita harus install SAMPP supaya website itu dapat diakses dari IP public. Nah, kurang lebih kayak gitu. Oke, sekarang kita lanjut ke install SAMPP ya. Oke, kita ke website resminya SAMPP. Nah, ini download SAMPP. Kita pakai versi terbaru, versi 8.1.6. Kita coba PHP versi 8 yang terbaru nih ya. Kita download. Oke, downloadnya udah selesai. Kita install sekarang. Nah, ini di yes.
Ini di oke aja, terus di next. Nah ini kita pilih servernya, kita Apache itu kita pakai FileZilla itu untuk ngupload file-file. Kita coba jangan install deh. Ini ada mail server, kita juga coba jangan install. Lalu ini Tomcat ini biasanya buat Java, karena ini kita nanti buat PHP aja, jadi kita cukup pakai Apache. Terus ini ada bahasa pemrograman, kita pakai yang PHP aja ya, nggak usah. Terus vaccine email nggak usah, web alicer enggak. Jadi kita install PHP admin aja untuk database nya ya. Terus di next. Nah ini select folder untuk instalasi, kita coba carinya jangan di C ya, tapi di D aja. Oke, di D S sampai P. Di next. Yang tadi C itu kita ganti ke D, terus di next. Oke, next juga, di next. Oke, next. Nah, bitnaminya udah keluar ya. Oke, ini proses unpack file. Oke, ini nggak usah di checklist. Oke, di allow access saja. Oke, kalau misalkan ada restoring, kalian restart juga nggak apa-apa. Terus kalau misalkan di cancel juga nggak apa-apa sih, cuman kalau lebih bagusnya sih di restart dulu ya. Oke, tadi kan udah di install ya. Nah kita coba jalankan SAMPP nya. Di SAMPP control panel. Oke, SAMPP nya ada di, kalian bisa search aja, terus SAMPP control panel. Lokasinya tuh ada tadi di tempat instalasinya, di D SAMPP control. Oke, nah nanti tampilannya kayak gini. Oke, terus di start aja. Nah terus ini juga di start juga untuk database yang MySQL. Ini private aja lah ya. Terus di allow access. Nah terus kita buka browsernya, Chrome. Bukanya localhost. Nah ini berarti SAMPP nya udah terinstall. Terus untuk tahu PHP versinya kita coba di PHP info. Nah ini ada info-info PHP nya. Oke, terus ada database nya. Kita tinggal klik PHP admin. Nah nanti ke tampilan database nya, bisa dibuat database nya dari sini. Nah terus tadi tampilan SAMPP nya.
Kalau buka SMPP itu di localhost. Oke, kurang lebih kayak gitu cara instalasinya. Oke, kita coba balik. Oke, jadi kita coba simpulkan yang tadi kita pelajari adalah website. Itu adalah teknologi informasi yang diakses menggunakan internet. Dengan website itu adalah kumpulan banyak page. Nah, ini bahasa pemrogramannya, terus ada juga database-nya. Dan untuk menghubungkan database ke tampilannya itu adalah PHP. Dan di dalam package ini adalah SAMPP. Dan tadi juga kita udah pelajarin tentang instalasi SAMPP. Dan sekarang waktunya saya bilang selesai. Oke, untuk mendukung channel saya silahkan komen, like, dan subscribe ya. Oke, see you next time guys. Bye bye.